Kebersihan laut memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur bahwa kebersihan laut itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Antara lain adalah, laut adalah sumber makanan yang sangat penting bagi manusia. Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada ikan dan hewan laut sebagai sumber protein utama mereka. Pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut dapat mengancam ketahanan pangan global. Laut juga berperan dalam mengatur iklim global. Lautan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengatur suhu bumi. Pencemaran dan perubahan iklim dapat mengganggu proses ini dan berdampak pada pola cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini berdampak pada terganggunya ekosistem dan habitat hewan laut. Laut menyediakan beragam ekosistem yang mendukung kehidupan. Terumbu karang, hutan bakau, dan estuari adalah contoh-contoh pentingnya. Gangguan terhadap ekosistem ini dapat menghilangkan tempat berlindung bagi berbagai spesies laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Laut adalah jalur perdagangan global yang vital. Sebagian besar barang diperdagangkan melalui jalur laut. Pencemaran laut, seperti tumpahan minyak, dapat mengganggu transportasi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Banyak destinasi wisata terkait dengan laut, seperti pantai, selam atau diving, dan pemandangan laut. Pencemaran dan kerusakan ekosistem laut dapat mengurangi daya tarik pariwisata, dan situasi ini selalu berdampak negatif pada perekonomian lokal, terutama bagi warga sekitar lokasi wisata, atau bagi warga yang menggantungkan hidupnya dari berjualan di lokasi wisata. Kualitas air laut ataupun pantai yang buruk dapat membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran laut dapat menyebabkan penyakit dan infeksi jika air laut tercemar oleh limbah industri atau domestik. Hal berikut yang bisa disampaikan adalah bahwa laut adalah sumber potensial untuk obat-obatan dan bahan kimia yang berharga. Pencemaran dan kerusakan laut dapat memusnahkan spesies yang memiliki potensi medis atau komersial. Tidak hanya di lokasi wisata, namun kebersihan laut dan pantai sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh perang yang merusak lingkungan. Menjaga kebersihan laut sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Upaya konservasi dan pengelolaan laut yang berkelanjutan diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan memitigasi dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Setelah kita mengetahui dampak dan kerugian dari rusaknya ekosistem laut, maka hal berikut adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian laut ya. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan laut. 1. Mengurangi limbah plastik. Hindarilah penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan membersihkan sampah plastik di pantai, karena tindakan tersebut dapat mengurangi pencemaran plastik di laut. Dan yang terpenting adalah, jangan membuang sampahmu di laut atau pantai. Jika Anda memiliki sampah plastik, buanglah ke tempat sampah yang telah disediakan, atau bawalah ke rumahmu. Lalu buanglah sampahmu ke tempat sampah yang telah disediakan. 2. Konservasi air. Menghemat air di rumah dan menghindari pembuangan limbah cair yang berbahaya ke saluran air dapat membantu menjaga kualitas air laut. Hal ini terutama kepada warga yang tinggal di tepi pantai atau pesisir, dan juga warga yang menghuni daerah aliran sungai. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan akan terbawa ke muatan lalu ke laut. Sampah ini akan mencemari lingkungan tersebut hingga ke laut. Setiap sampah yang sukar terurai seperti sampah plastik akan membuat rusaknya terumbu karang di dalam lautnya. Rusaknya terumbu karang akan berdampak langsung terhadap kehidupan tumbuhan di dalam laut maupun biota yang hidup di situ.
Dampak terburuknya adalah hewan laut atau biota yang hidup di situ akan pindah ke lokasi lain, atau mereka terpaksa tetap tinggal, namun mati pada akhirnya. Kerusakan karang dan hilangnya tumbuhan, maka ikan-ikan tidak akan ada lagi yang hidup di situ. Itulah yang menyebabkan harga ikan laut melambung. Hal yang keempat adalah mematuhi aturan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan tidak berpartisipasi dalam penangkapan ikan ilegal dapat membantu menjaga populasi ikan. Banyak warga di Sumba pada masa lalu melakukan bom ikan agar lebih mudah menangkap ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tetapi yang terjadi saat ini adalah sulitnya mendapatkan ikan ketika nelayan melaut. Rata-rata tangkapan nelayan ikan dengan kapasitas kecil atau sedan. Terutama Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak setiap hari nelayan menangkap ikan dengan bobot yang besar, karena memang ikan besar sudah tidak punya habitat yang cocok di sekitar laut daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ikan masih banyak didatangkan dari Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah, bahkan dari Bima, atau Labuan Bajo dan Flores, karena persediaan ikan di Sumba Barat Daya sangat rendah berbanding terbalik dengan daya konsumsi ikan masyarakat Sumba Barat Daya yang cenderung tinggi. Hampir tidak pernah kami mendengar adanya inisiatif dari pemerintah daerah maupun anggota legislatif yang melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan pantai dan laut bersama komunitas setempat untuk membersihkan sampah dan menciptakan kesadaran. Hal penting lainnya yang bisa dilakukan adalah mendukung organisasi dan atau lembaga yang berkomitmen untuk menjaga laut dan ekosistemnya. Dinas Perikanan dan Kelautan atau yang berkaitan dengan kelestarian laut hendaknya lebih proaktif melakukan tindakan nyata untuk mendukung ekosistem laut. Selama ini hanya sebatas memberikan bantuan perahu kepada kelompok nelayan, namun belum mencakup pelestarian ekosistem laut itu sendiri. Edukasi diri sendiri dan orang lain juga sangat penting agar semakin banyak yang menyadari dan mengetahui lebih banyak tentang ekosistem laut dan dampak manusia terhadapnya, dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Tempat sampah hendaknya juga tersedia di lokasi-lokasi wisata atau pantai yang sering dikunjungi oleh warga lokal seperti di Waikelo. Dan untuk mendukung pariwisata yang bertanggung jawab dengan menghindari kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, maka pemerintah daerah wajib membuat perda atau aturan bagi pengunjung dan pelaku daerah wisata laut dan pantai. Bagi pengunjung yang teridentifikasi melakukan kegiatan yang merusak keindahan alam ataupun kelangsungan hidup biota laut, wajib diberikan pengarahan atau edukasi. Tindakan ini bersifat kolaboratif dan memerlukan kesadaran global untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan laut bagi generasi mendatang. Mari menjaga keindahan dan kehidupan laut kita, karena apa yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak bagi generasi yang akan datang. Kiranya sudah cukup. Sumba dengan garis pantainya yang panjang mendatangkan ikan dari daerah lain. Salam lestari, Savana Trip Sumba.